Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alhamda Syukri, NIM 1820712 mahasiswa jurusan Ilmu Hukum kelas G, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Laut. Langsung saja, pertama, saya akan membahas tentang materi apa itu hukum laut. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laut. Laut adalah kumpulan air yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Kemudian, laut ini bisa memisahkan maupun menghubungkan antar satu benua atau pulau dengan benua atau pulau yang lainnya. Kemudian, apa itu hukum laut? Hukum laut adalah hukum yang mengatur tentang daerah-daerah laut internasional, yang mana hukum laut tersebut atau peraturannya telah diatur dalam perjanjian internasional. Kemudian masuk pada materi hukum laut nasional Indonesia. Hukum laut Indonesia itu adalah hukum yang mengatur tentang perairan yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian hukum laut nasional Indonesia juga bisa diartikan sebagai segala hal atau segala sesuatu yang meliputi tentang hukum yang berhubungan dengan laut, yang mana dalam hal ini merupakan wilayah perairan atau wilayah laut dari negara Republik Indonesia itu sendiri, dan juga mencakup terhadap warga negara dari negara Republik Indonesia. Hukum laut nasional itu dikenal oleh masyarakat sejak dimanfaatkannya laut sebagai tempat pelayaran. Kemudian laut itu sebagai pusat perdagangan atau pusat jalur dari perdagangan. Kemudian juga laut itu dijadikan sebagai penyambung hidup atau tempat untuk mencari nafkah, seperti mencari ikan maupun memanfaatkan sumber daya alam lainnya yang ada di laut itu sendiri. Kemudian dalam mempelajari sesuatu tentu ada baik itu manfaat maupun apa tujuan dari mempelajari suatu ilmu tersebut. Sama halnya dengan mempelajari tentang hukum laut nasional ini. Tujuan dan manfaat mempelajari hukum laut nasional itu terdapat beberapa macam. Yang pertama, menambah atau meningkatkan wawasan Nusantara kita, terutama dalam hal perairan maupun kelautan negara Republik Indonesia. Yang kedua, untuk menjelaskan apa saja hak dan kewajiban dari negara-negara dalam menggunakan laut. Yang ketiga adalah memanfaatkan atau meningkatkan ataupun mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Yang terakhir atau yang keempat adalah untuk mengetahui mana saja batas-batas dari wilayah laut tersebut. Selanjutnya, istilah-istilah yang ada dalam hukum laut. Istilah-istilah dalam hukum laut tersebut ada beberapa hal, seperti yang pertama, laut lepas. Berdasarkan UNCLOS 1982, laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam wilayah teritorial, zona ekonomi eksklusif maupun perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Akan tetapi dia itu tidak mengurangi apapun dari segala hal yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara-negara lain dalam hal zona ekonomi eksklusifnya. Selanjutnya adalah landas kontinen. Berdasarkan Konvensi 1958, landas kontinen adalah dasar laut atau tanah yang berhadapan langsung dengan pantai, tapi batasan itu terletak dari luar laut teritorial.
sehingga jarak kedalaman dari batasan tersebut adalah 200 meter, atau juga bisa dikatakan sebagai dasar laut di luar daerah pantai sampai kedalamannya dimungkinkan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Selanjutnya yang ketiga adalah perairan pedalaman. Perairan pedalaman ini bisa kita lihat seperti danau, kanal, sungai, maupun wilayah-wilayah air yang terkepung oleh daratan dari suatu negara. Selanjutnya adalah laut wilayah. Berdasarkan pasal 1 Territorial Sea Convention 1958 dan pasal 2 UNCLOS, laut wilayah adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan dari suatu negara di mana negara memiliki kedaulatan atasnya. Kemudian zona tambahan. Zona tambahan itu merupakan bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang jaraknya tidak boleh melebihi dari 24 mil dari garis pangkal. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan pasal 55 UNCLOS, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang berbeda yang berada di luar dari laut teritorial, namun masih merupakan kelanjutan sejauh tidak melebihi 200 mil laut. Yang terakhir ada dasar laut. Baiklah, sedikit menyinggung tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah sebuah sikap atau sebuah cara pandang dari negara Indonesia untuk menyikapi tentang beraneka ragamnya, baik dari budaya, karakteristik masyarakat, hingga wilayah-wilayah dari negara Republik Indonesia tersebut, dengan tetap mengutamakan persatuan dan juga kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan juga menghormati perbedaan maupun kebinekaan dalam kehidupan nasional, sehingga dengan kita menghormati dan juga mengetahui apa itu tentang perbedaan atau keanekaragaman dari negara Republik Indonesia, kita bisa mewujudkan tujuan dari kehidupan nasional. Selanjutnya masuk pada materi rezim hukum laut nasional dan internasional. Rezim hukum laut nasional adalah wilayah laut Indonesia sebagaimana telah diatur oleh KHL 1982 tentang beberapa rezim hukum laut. Terdiri dari perairan pedalaman, laut teritorial, perairan Nusantara, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian masuk pada rezim internasional, yaitu kawasan dasar laut internasional di luar landas suatu negara dikelola oleh International Seabed Authority atau disingkat dengan ISBA di Jamaika. Kewenangannya itu mencakup dalam memberi izin eksploitasi, mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dasar laut maupun tanah yang ada di bawahnya. Nah, dokumen resmi hukum laut internasional yang pertama kali dapat ditemukan pada The Gates of Justinia dalam naskah dari seorang ahli hukum, Marcianus. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi lintas damai dan lintas transit. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 pada bab 2 pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa lintas damai adalah selama tidak merugikan perdamaian, keselamatan, dan juga keamanan dari suatu negara pantai, maka itu dinamakan sebagai lintas damai. Sehingga ketika ada suatu kapal dari negara lain yang ingin melewati laut teritorial dari negara tertentu, harus mengikuti dan harus menjalankan sesuai dengan konvensi hukum laut ini, atau menjalankan sesuai
peraturan internasional yang lainnya. Jadi lintas damai itu adalah hak dari semua negara untuk melaksanakan atau melayarkan atau melakukan perjalanan untuk melintasi dari suatu negara pantai selama tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan juga perdamaian dari suatu negara tersebut, dan tidak bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum laut dari negara pantai tersebut. Selanjutnya masuk pada lintas transit. Pada pasal 38 ayat 2 UNCLOS 1982, lintas transit adalah pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak pada satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona eksklusif lainnya. Dalam pelaksanaannya, bagi negara Indonesia itu sendiri, lintas transit hanya bisa dilakukan pada selat Malaka, Singapura, karena berdasarkan pasal 37 Konvensi Hukum Laut 1982, hanya selat inilah yang memenuhi kriteria maupun memenuhi syarat untuk melaksanakan lintas transit tersebut. Kemudian dari selat ini pula Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara, diantaranya negara Singapura dan Malaysia. Dan dari ketiga negara ini telah terjalin kerjasama dan usaha-usaha yang mana usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara ini sudah sejalan dengan konvensi hukum laut ini. Baiklah, materi selanjutnya adalah azas-azas dalam hukum laut. Yang pertama ada azas keberlanjutan, bahwa setiap warga negara dan masyarakat harus menjaga dan melestarikan laut hingga generasi selanjutnya. Kemudian azas konstitusi. Azas konstitusi adalah menjaga dan melindungi laut hingga tujuan dari konstitusi tersebut tercapai bagi laut itu. Kemudian yang ketiga ada azas keterpaduan. Azas keterpaduan adalah perlindungan dari lembaga dengan cara memberikan memadai unsur-unsur yang diperlukan antar lembaga tersebut. Selanjutnya ada azas kepastian hukum. Azas kepastian hukum adalah azas yang mendasarkan undang-undang tentang kelautan tersebut. Selanjutnya ada azas kemitraan. Azas kemitraan ini adalah hubungan antar masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya ada azas peran serta masyarakat. Maksudnya adalah bahwa masyarakat ikut serta dalam menjaga dan melindungi dan juga melestarikan laut tersebut. Kemudian ada azas pemerataan. Azas pemerataan ini maksudnya adalah bahwa semua masyarakat dari setiap kalangan dan tingkatan berhak dan bisa merasakan dan menikmati hasil dari laut tersebut. Kemudian ada azas keterbukaan, bahwa azas keterbukaan ini negara dan juga masyarakat berhak mendapatkan informasi seluruhnya dan sebenar-benarnya dalam hal laut tersebut. Kemudian ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah perintah dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi laut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian ada azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas ini adalah adanya tanggung jawab dari tindakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada azas keadilan, bahwa azas keadilan ini adalah tindakan atau apapun perbuatan yang dilakukan proporsional kepada seluruh masyarakat, tidak membeda-bedakan ini dari golongan ini dari tingkatan ini, sehingga keadilan kepada masyarakat itu tercapai. Kemudian
Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu hot pursuit atau pengejaran seketika, pirasi atau pembajakan, dan bendera kapal. Yang pertama yaitu hot pursuit. Hot pursuit itu adalah pengejaran seketika, dan pengejaran seketika itu bisa dilakukan ketika kapal asing tersebut berada di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian kapal asing tersebut berada di wilayah perairan dalam, zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan juga kepulauan dari negara Republik Indonesia. Yang ketiga, hot pursuit bisa dilakukan dengan cara mengusir ataupun dengan cara menangkap kapal asing tersebut. Nah, syarat dari melakukan hot pursuit itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kapal asing tersebut harus berada di wilayah Republik Indonesia. Jika dia tidak berada di wilayah Republik Indonesia, maka kita tidak punya hak untuk melakukan hot pursuit kepada kapal asing tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus berhenti jika kapal asing tersebut sudah tidak berada di wilayah Republik Indonesia, sehingga kita harus berhenti untuk melakukan hot pursuit tersebut. Yang ketiga adalah hot pursuit bisa dilakukan hanya oleh kapal perang, kapal militer, pesawat, atau kapal yang sudah diberikan izin untuk melakukan pengejaran seketika tersebut. Yang keempat adalah dimulai pada saat sudah diberikan sinyal kepada kapal asing tersebut. Ketika kita telah memberikan sinyal tapi dia tidak menggubris atau memberi tanggapan, barulah kita bisa melakukan pengejaran seketika. Kemudian cara melakukan hot pursuit tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memberikan aba-aba kepada kapal tersebut. Ketika aba-aba yang kita berikan tidak digubris, maka kita boleh memberikan isyarat kepada mereka berupa komunikasi. Kita panggil, suruh berhenti. Jika tidak juga, maka langkah ketiga yang kita lakukan adalah mengibarkan bendera, di mana bendera yang kita kibarkan itu supaya mereka bisa melihat bahwa kita sedang memberikan aba-aba atau instruksi kepada mereka. Jika mereka juga tidak mendengarkan, tidak melihat, dan tidak menggubris, maka kita diperbolehkan untuk memberikan tembakan peringatan agar kita menembak ke arah atas atau ke arah langit, supaya mereka mendengar atau melihat bahwa ada kita yang sedang mengejar mereka. Ketika mereka juga tidak menggubris atau tidak memberikan tanggapan sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk menembak ke arah sekitar kapal, tapi belum mengenai kapal, hanya di sekitar kapal itu saja, seperti di samping kanan, kiri, atau di depan, atau di belakangnya, agar mereka itu bisa melihat percikan air tersebut, supaya mereka juga bisa memberhentikan kapal mereka tersebut. Nah, ketika mereka juga tidak memberikan tanggapan sama sekali ketika kita telah menembak ke arah laut, maka kita diperbolehkan untuk menembak bagian badan kapal, akan tetapi pada bagian yang kita perkirakan bahwa ini tidak ada orang, ini tidak ada anak buah kapal atau awak kapal sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk menembak ke arah sana. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pirasi atau pembajakan. Berdasarkan pasal 101 dari UNCLOS 1982, maka pirasi itu didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan, yang mana tindakan kejahatan tersebut mencakup pelanggaran hukum yang dilakukan dengan kekerasan, yang kemudian itu bisa dilakukan pengambilan atau memusnahkan sesuatu yang mana itu dilakukan oleh dengan tujuan dari pribadi atau individu, atau yang dilakukan oleh kelompok. Nah, berdasarkan tempat dilakukannya tindak pidana pembajakan tersebut, maka itu dilakukan di laut lepas. Kemudian masuk pada materi bendera kapal. Bendera nasional itu adalah bendera yang dikibarkan untuk menunjukkan kapal itu
dari kewarganegaraan mana, sehingga kapal-kapal lain atau orang-orang yang melihatnya tahu bahwa kapal ini dari negara mana. Kemudian bendera kapal nasional ini juga merupakan bendera terbesar, yang mana bendera ini dikibarkan di bagian belakang atau bagian buritan dari sebuah kapal. Kemudian macam-macam dari bendera kapal ini ada beberapa macam. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bendera nasional adalah bendera yang menampakkan atau mendefinisikan bahwa kapal tersebut merupakan dari negara tertentu. Kemudian ada bendera kapal angkatan laut. Nah, bendera kapal angkatan laut ini adalah bendera yang digunakan oleh kapal perang atau kapal militer dari suatu negara tertentu. Kemudian ada bendera kapal sipil, di mana bendera ini digunakan oleh kapal-kapal pedagang. Yang terakhir ada bendera kapal pemerintah atau bendera kapal negara. Bendera kapal ini biasanya digunakan oleh sebuah pemerintahan atau negara tertentu. Biasanya digunakan pada kapal-kapal penjaga pantai atau kapal-kapal yang menjaga laut dari suatu negara tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.